Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya meneruskan renungan yang mendasarkan pada tulisan The Apostles, para rasul. Masih tentang Petrus. Petrus mengalami sebuah peristiwa penting dalam perjalanan rohaninya yang terjadi di dekat Kaisaria Filipi. Pada waktu Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Yesus tidak puas pada jawaban para murid yang menyatakan apa yang dikatakan orang. Yesus menginginkan sebuah jawaban personal dari mereka yang hidup dan terlibat secara dekat dengan hidupnya. Maka Yesus kemudian bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Adalah Petrus yang menjawab sebagai wakil dari para murid, "Engkau adalah Kristus," artinya Mesias. Jawaban Petrus ini tidak berasal dari daging dan darahnya, melainkan diberikan oleh Bapa yang di surga. Seolah menjadi benih pengakuan iman gereja kemudian. Gereja sekarang mengimani Kristus sebagai Mesias, dan itu diungkapkan oleh Petrus ketika itu. Meskipun begitu, Petrus sebenarnya belum memahami isi mendalam dari perutusan mesianis Yesus. Petrus belum paham, hanya mengucapkan saja. Ini tampak kemudian ketika pemahamannya akan Mesias sebagaimana ia rindukan dalam impiannya selama ini amat berbeda dari rencana Allah. Berhadapan dengan pewartaan Yesus tentang sengsaranya, Simon sangat kecewa dan protes dan menegur Yesus. Petrus menginginkan seorang Mesias sebagai seorang manusia ilahi yang memenuhi pengharapan bangsanya, yang dapat menggunakan segala kekuatan dan kuasanya. Itulah pula sebenarnya keinginan kita, agar Tuhan menunjukkan kuasanya dan mengubah dunia sesegera mungkin. Itu kan doa kita, itu harapan kita, itu permohonan kita, itu visi kita, itu imajinasi kita. Tetapi Yesus ternyata justru menampakkan diri sebagai Allah yang manusiawi, bukan Allah yang ilahi, Allah yang manusiawi, bukan manusia ilahi, bukan manusia yang ilahi, tapi Allah yang manusiawi. Sebagai seorang hamba Allah yang menggoncangkan pengharapan banyak orang, sebagai Dia yang menempuh jalan kerendahan dan penderitaan. Ini adalah sebuah alternatif yang menentukan yang harus kita terus pelajari dan renungkan. Lebih memberi prioritas pada keinginan atau pengharapan kita sendiri dengan menolak Yesus, atau lebih menerima kebenaran perutusan Yesus dan yang berarti menyangkal keinginan atau pengharapan manusiawi kita. Petrus yang impulsif sebagaimana dia adanya tidak ragu untuk menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jawaban Yesus menghancurkan semua pengharapan yang keliru, mengajaknya untuk bertobat dan mengikuti dia. Petrus syok dengan ungkapan Yesus bahwa harus menderita. Maka Petrus protes, menarik lengan Yesus. Tetapi sekaligus jawaban Yesus mengajak Petrus untuk bertobat, untuk meluruskan imajinasi tentang Mesias sesuai dengan kehendak Allah, Allah yang manusiawi. Jawaban Yesus menghancurkan semua pengharapan yang keliru untuk mengajak bertobat dan mengikuti Dia. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sangat mungkin kita berada dalam posisi seperti Kristus bahkan sampai hari ini. Kita memang mengucapkan Yesus Mesias Juru Selamat Sang Penebus, tetapi kita punya agenda-agenda yang kita impikan dan Allah kita mohon untuk membantu agenda kita. Bukan kamu yang menunjukkan jalan bagiku, tetapi aku yang mengambil jalan dan kamu hendaknya mengikuti aku. Itu sesungguhnya.
Petrus kemudian belajar mengenai arti mengikut Yesus. Kita juga sedang belajar arti mengikut Yesus. Itu seperti panggilan kedua, mirip dengan Abraham pada Kejadian 22 sesudah panggilan Kejadian 12. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Kita dihadapkan pada pilihan sekarang ini, saat ini. Dengan agenda kita menyelamatkan diri kita, atau dengan kerelaan memberikan diri dan diselamatkan oleh Allah. Ayo, pilih yang kedua. Inilah syarat menentukan untuk mengikut Yesus. Orang harus mampu jika diperlukan untuk merelakan seluruh dunia untuk menyelamatkan nilai kebenaran, menyelamatkan jiwa, dan menyelamatkan kehadiran Tuhan di dunia. Petrus menerima undangan Yesus, juga apabila dengan susah payah, dan melanjutkan langkahnya untuk mengikuti jejak gurunya. Petrus terbuka untuk ditobatkan oleh Allah, kemudian kembali mengikuti jalan gurunya, walaupun dia tertatih-tatih, melakukan banyak dosa dan penyangkalan lagi. Nanti lihat. Kesan saya, macam-macam pertobatan Santo Petrus di berbagai peristiwa dan keseluruhan profil dirinya itu dapat menjadi penghiburan besar dan pengajaran penuh makna bagi kita. Kita juga memiliki kerinduan akan Allah. Kita pun sangat rela hati mengikuti Allah. Yuk. Tetapi bukankah kita menantikan Allah yang dapat menunjukkan dirinya secara penuh kuasa dan kuat kepada dunia? Dan kita juga ingin melihat Allah segera mengubah dunia seperti yang kita bayangkan dan kita inginkan. Tuhan, pertobatkanlah Rusia. Tuhan, pertobatkanlah mereka yang radikal dan menjadi ekstremis. Tuhan, ciptakanlah manusia-manusia yang penurut terhadap-Mu dan bukan manusia yang memberontak dan seterusnya. Akan tetapi ternyata Allah memilih jalan yang berbeda. Allah memilih jalan perubahan hati dalam penderitaan dan kerendahan hati. Dan bagaimana Petrus ataupun kita harus terus selalu bertobat. Kita harus mengikuti Yesus dan bukannya mendahului Yesus. Mengikuti itu bukan mendahului, tapi ngintil dari ekornya. Dialah yang di depan, dialah yang menunjukkan jalan kepada kita. Maka Petrus berkata kepada kita, kamu pikir kamu mempunyai resep tepat bagaimana mengubah atau menata jalan hidup kekristenan? Akan tetapi, hanyalah Tuhan yang mengenal jalannya. Adalah Tuhan yang berkata kepada saya dan kepadamu, ikutlah aku. Dan kita harus memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk mengikuti Yesus, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Petrus mengalami perubahan, pertobatan, pembaruan hidup karena ditantang oleh Yesus. Menurut kamu siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban itu benar, tetapi sebenarnya tidak dihayati oleh Petrus. Sehingga ketika Yesus mengatakan anak manusia harus menderita, dibunuh oleh para tua-tua, Petrus langsung memprotes dan menarik lengan Yesus. Tidak Tuhan. Dan Yesus menegur Petrus, enyahlah, karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Dan dari situ Petrus syok dan kemudian menata diri untuk tidak berpikir liar tentang masa depannya, tetapi mengikut Yesus. Apa yang dikehendaki Tuhan dia ikuti. Dan itu yang dipesankan juga kepada kita penderek dalam Gusti. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.